Gue yakin banget nggak cuma gue di sini yang mungkin ngerasain banyak hal di pertemuan kenal sama Adele. Pasti banyak orang di luar sana juga ngerasain dampak yang besar dari ketemu sama Adele. Coba kita dengerin teman-teman yang lain yuk. Halo Bre. Halo Ci. Gue punya beberapa pertanyaan random soal Adele. Nama gue Wahyu, 23 tahun. Nama gue Adik, umur 19, tinggal di Tangerang Selatan. Pertama kali tahu Adele dari mana sih? Pertama kali banget. Pertama kali banget kayaknya dari Oji sih, dari temen. Dia kayak pernah ngepost Adele gitu kan. Terus dia udah masuk Adele duluan. Oke. Gitu. Terus Diajak nih, gue masuk Adele aja. Katanya, anaknya seru-seru. Akhirnya, oh yaudah deh, cobain deh, masuk deh. berarti lu masuk fanbase tanpa lu tahu si Adele Iya, ya bener, masuk fanbase dulu. Baru lebih mengenal Adele. Terus kan pasti ada pemantiknya dong selain saat lu udah masuk nih. Kira-kira apa yang ngebuat lu stay di situ? Lu jadi suka Adele kah? Maksudnya kayak jadi ngeliat Adele jadi seseorang yang seru atau gimana? Iya, setelah masuk ya itu. Setelah masuk, jadi kan lebih mengenal lagi kan, lebih tahu, oh Adele ternyata lucu ya, seru orangnya, kayak jokesnya masuk nih. Jokes Jaktim gitu. Terus anak-anak Adele-nya juga, oh beneran seru ternyata, makanya bertahan sampai sekarang. Berarti pas lu pertama kali nih masuk fanbase, terus awal-awal lu lihat Adele nih, kira-kira menurut lu karakternya kayak apa sih sebelum lu tahu dia ya? Awal-awal itu dia waktu itu kan namanya masuk kayak 2021 akhir ya. Itu dia masih lucu, belum ini LP. Iya. Itu masih lucu, kayak oh ini lucu ya, dia kayak kalem gitu pada saat itu. Pada saat itu ya? Emang sekarang gimana? Sekarang gini banget. Gini tuh apa? Jamet. Adele jamet era. Adele jamet. Oke, berarti emang bayangan lu di awal ngelihat Adele nih, Adele kayak ya ade-adean yang pas gitu ya? Betul. Karena masih zaman Adele. Iya. Oke. Pertama kali tahu dari temen gue sih, teman dekat gue. Dari dikenalin dari waktu Adele masih ikut di JMT dulu tuh. Terus makin kesini mulai benar-benar taunya itu semenjak Summer Tour 2023. Dari aplikasi TikTok, lewat tuh FVV, potongan-potongan klipan SR dia. Wah ini wanita ini menarik juga ya. Dan gua mendalami keseharian dia lah pokoknya. Suka sama Adele tuh karena dia punya karakter lucu dan gemes lah pokoknya. Walaupun masih banyak member-member lain yang cakep lebih dari dia, tapi dia tipikal cewek idaman gua. Adele itu pertama kali gue tahu dia punya karakter yang tomboy, terus anaknya asik juga, ceria, periang juga, sama cukup stylish juga sih anaknya. Kenapa gue suka sama Adele itu, gue cukup tertarik sama pribadinya sih, yang bisa dibilang cukup mandiri juga walaupun dia anak cewek. Terus dia care sama temen-temennya juga. Bahkan dia juga menurut gue 5 love language-nya itu dimilikin semua sama dia. Awal kenal Adele itu waktu Summer Tour kemarin, jujur gue dalam situasi bisa dibilang terburuknya gue sih, titik terendahnya gue. Sampai waktu iseng-iseng scroll di TikTok, lihat FYP ada Adele dengan tingkah lakunya yang agak tengil itu. Dari situ gue ngerasa kayak, oh ini oke nih, narik perhatian gue di JKT. Fase tertentu gue waktu itu sebelum kenal Adele, gue kayak brutal banget lah. Sebelum kenal dia, gue sering main motor, terus pokoknya gue bandel banget dulu deh sebelum kenal dia. Dan gue
pas udah kenal dia, hidup gue kayak hilang lah stresnya. Mungkin waktu pertama kali MNG dan Tushit waktu ketemu dia tuh anaknya, dan ya emang sesuai kayak yang selama ini lewat di FYP dan di sosmed gitu loh, anaknya emang ceria, periang, terus lucu juga anaknya. Kira-kira ada nggak, kan dari perjalanan panjang nih dari awal banget, kira-kira ada nggak momen yang bikin lu kayak sadar gitu, kayaknya gara-gara hal ini gue cocok di sama Adel. Saya kayak mungkin jokes kalian atau ya kalian sama-sama jaktim. Iya itu sih kayak mungkin Yang mana nih itu ya? jokesnya ya, jokesnya lucu gitu. Kayak Adel kan ceria gitu kan anaknya, terus kayak seru banget, pokoknya kayak nontonin dia tuh seru aja bawaan. Kayak nontonin temen aja ya, kayak berasa kayak berarti itu momen yang ngerasa lu, oh gue cocok nih liatin Adel karena ya jokesnya sama juga gitu, kayak pembawanya sama juga. Makin kenal Adel, ada nggak perasaan yang buat lu makin yakin gitu, oke gue mau stay di sini lama, mau stay di Adelion lama, mau stay bareng ngeliatin Adel berkembang lebih lama? Ada nggak, apa kira-kira? Kayaknya karena Adelionnya ya awalnya tuh. Kenapa tuh? Utamanya Adelion, karena di Adelion ketemu banyak orang-orang pintar, orang-orang yang seru, orang-orang bukan beda. Oke. Orang-orang yang baik, kayak Nabil satu frekuensi. Iya, Nabil kan anak pertama ya. Terus di Adelion itu banyak yang lebih dewasa daripada Nabil umurnya. Terus jadi kayak punya kakak. Oh, jadi nyaman gara-gara itu. Jadi kayak lebih lama bareng Adel sama Adelion gara-gara itu ya. Gua ngerasa cocoknya itu sih, kayak dia kan juga punya kucing juga tuh, dia ada Mocha, ada Zoro dan lain-lain, dan kebetulan gue juga pecinta kucing juga, sampai pernah suatu saat gue video call sama dia itu, gue ajak kucing gue nih video call sama dia juga, dan kita emang kayak cocok gitu, sefrekuensi gitulah. Pas gue awal meet and greet itu di Surabaya Enif 12. Nah itu gue meet and greet, wah cocok banget nih. Gue nyari topik, dia selalu ada topiknya. Pokoknya dia tuh cocok lah buat diri gue, buat diajak ngobrol enak. Gue kalau nanya-nanya kabar, gue DM IG sih. DM IG gue curhat, walaupun nggak tahu itu dibaca apa enggak. Yang penting gue selalu nanya kabar, terus gue selalu VC dan selalu ikutin meet and greet dia lah. Mungkin dari awal gue berusaha untuk ikut event atau konser yang ada Adelnya sih, kayak dari entah konser off air atau event meet and greet dan to shoot. Terus gue juga gabung ke fanbase-nya juga Adelion, dan ternyata orang-orangnya juga cukup asik juga, sama kayak Adelnya juga. Ikutin semua sosmednya Adel, terus masuk keluarga-keluarganya Adel juga, ikut video call. Lebih gampang di video call sih boleh. Kira-kira dari lu nih udah panjang banget kan kayak perjalanan sama Adel, ada nggak kayak hal random atau kayak impact yang lu bisa lakuin gara-gara ya lu into di Adel sama Adelion ini? Mungkin jadi kayak lebih berani ya. Kayak ya? Banyak pengalaman juga kan di project, kayak ikut-ikut project semuanya, sampai waktu suatu show dari rumah tuh bawa-bawa ember bekas, ember jelek dibawa-bawa ke FX. Sumpah. Kenapa, buat apa embernya? Buat project. Oh, props gitu ya? Waktu itu kayak ceritanya ada kapal-kapalan gitu. Jadi lu berani bawa ember dari Jaktim ke FX cuma buat project itu. Iya. Itu lu lebih berani gara-gara kayak buat Adel gitu. Oke. Semenjak kenal Adel itu, gue ngerasa jadi lebih semangat aja sih dalam menjalani hidup. Kayak misalkan gue lagi capek dengan suatu pekerjaan di hari itu, terus tiba-tiba ada notif showroom Adel, dan dia pasti nanya di mana kalian hari ini. Itu udah termasuk cukup banget sih buat gue.
dan bikin gue semangat lagi buat ngejalanin hari esoknya gitu. Pandangan gue ya, semenjak kenal Adel itu hidup gue berubah lah pokoknya. Yang dulu gue anak nakal sebelum gue kenal dia, terus gue brutal lah pokoknya, kayak pokoknya nggak expect lah gue kenal dia itu bakal bahagia pokoknya, dan banyak lagi dah. Kita udah lihat dan dengar sendiri banyak orang yang ketemu sama Adel dengan cara yang random dan tiba-tiba. Banyak orang yang akhirnya jadi mendukung Adel karena ragam alasan yang unik dan menarik. Dan ya, selain segelintir cerita yang tadi gue temuin, ternyata ada sekumpulan orang yang emang dari awal berkumpul buat dukung Adel. Namanya Adelion. Ini dia. Datang juga akhirnya orang sibuk. Halo bos. Gimana lagi sibuk lu? Ya biasalah. Gua ada oleh-oleh kemarin habis jalan-jalan. Wih, sekarang. Taruh sini aja kali ya, ntar kita makan bareng. Mana-mana. Oi, Tahu suka. Bali bro. Bali. Aman. Ini gue punya beberapa pertanyaan. Apa nih datang-datang nanya nih gini waktu juga nih. Biasa. Kan semua orang tahu ya lu Adelion banget. Lu juga ketua Adelion kan? Ya sampai saat ini kebetulan. Kalau gue boleh tahu, kira-kira kapan sih kebentuk awal banget Adelion? Sebenarnya kalau dibilang kebentuk awal banget pun Adelion itu bukan fanbase pertamanya Adel karena gue lupa nama detailnya apa tapi bawa nama Reva apa gitu. Oke. Terus gue join grupnya nggak lama ternyata ketua lamanya itu cabut dan merasa tidak sanggup buat ini, akhirnya gimana caranya ya udah namanya diganti dengan Adelion. Dan ya udah mulai dari situlah, dan itu di tanggal 17 Juli 2019 kalau nggak salah ya, kurang lebih. Berarti setiap anniversary-nya dirayain di tanggal 17. Ya betul. Oke. Kira-kira untuk, kan lu ngerubah nama nih dari dulu Reva something ke si Adelion ini. Emang apa sih arti dari Adelion itu sendiri? Nah saat itu gue suka banget sama sesuatu yang sejenis bunga dandelion. Nah bunga dandelion ini, dan kebetulan di lagu JKT ada kan di salah satu series clip. Nah gue suka banget dengan bunga ini karena dia bisa tumbuh di mana aja. Dan jadi gue makin filosofi itu dan mengambil dan gue gabungin nih antara Adel dengan Adelion gitu. Jadi ya udah Adelion, dan dengan harapan Adel dan Adelion bisa bertumbuh dan berkembang dimanapun kita berada gitu. Dan kebetulan dari situ juga gue bikin Adelion punya moto ya, kita akan mendukung dia sampai dia terbang tinggi kemanapun dan dimanapun untuk meraih mimpinya. Ya kayak gitu itulah filosofian lah. Keren. Kira-kira Adelion ini sendiri mau ada sampai kapan? Sebenarnya tujuannya kan ya mostly kayak fanbase lainnya gitu. Ya untuk mendukung Adel ya sampai Adel selesai jadi member JKT. Nah setelah ini gue akan serahkan ke Adelnya mau Adelion ini mau jadiin apa sih. Kalau plan gue sih seperti itu, tapi gue akan tetap mengusahakan Adelion akan tetap ada sampai Adelnya merasa oh ya udah Adelion ini cukup. Oke, berarti setelah dia lulus dari JKT48 pun kalau emang masih mau lanjut tetap akan ada. Tetap akan beriringan ya. Kalau gue sih berpikir ya udah cukup Pak, dalam artian mungkin secara real life-nya Adel udah nikah atau gimana segala macam bla 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 kayak. Mungkin untuk sekarang plannya masih seputar entertain lah. Member JKT48 dulu. Setelahnya kan kita belum ada. Iya, belum tahu. Jadi setirnya ntar akan dipegang Adel sendiri lah buat mau kemananya, dan Adelionnya akan seperti apanya ya. Gue serahkan ke Adelnya. Adelion akan tetap support apapun kegiatan Adel. Untuk kalau gue boleh tahu nih, untuk Adelion sendiri emang cara dukung Adel nih seperti apa sih? Iya, sebenarnya hampir semua fanbase termasuk Adelion kan sama, ya mendukung Adel maupun OSI-nya, dan terutama di sini kan Adelion ya Adel gitu. Mendukungnya ya bikin project saat dia ulang tahun yang seperti menjadi adat istiadat atau kebiasaan di JKT, maupun ada milestone show yang 100 show, 200 show dan lain-lainnya. Lalu ada project-project tahunan juga, anniversary yang tadi disebut di awal juga. Jadi biasanya sih akan membuat project atau membuat perayaan dalam tanda kutip. Lalu akan ada juga project-project online
buat mempromosikan si Adelnya ini, maksudnya biar semakin banyak orang yang bisa jadi monthly project, bisa jadi weekly project juga. Nah, untuk Adelion sendiri, kita pernah punya Dedel Semangat. Hashtag gitu ya? Hashtag, ya karena kan based on sosial media. Dan bahkan dulu kita juga punya hashtag Ceritain Dedel yang di-upload kan tiap tanggal 14 sesuai dengan tanggal ulang tahunnya kan. Jadi ya banyak yang sudah dilakukan Adelion sendiri sampai sejauh ini sih udah banyak. Kalau gue boleh tahu untuk project-projectnya sendiri, ada nggak sih kayak yang ngebedain? Kan banyak nih member JKT dan punya fanbase, pasti kan. Pasti semua fanbase pasti bakal bikin project. Nah, betul. Gua boleh tanya nih, apa sih yang ngebedain si project Adelion ini buat Adel sama project lain? Nah, yang ngebedain adalah karena guanya yang mungkin sebelum ada di Adelion sudah terbiasa dengan organisasi, jadi membuat Adelion lebih terorganisir dalam artian sudah ada divisi-divisinya, lalu sebelum ada project pasti nunjuk ketua panitianya dulu agar ketua panitianya bikin siapa nih teman-teman yang benar-benar ngebantu mereka sebagai panitia. Berarti lebih kayak ke belakang layar gitu, iya, terorgan. Benar, pelaksana kegiatannya segala macam. Nah, biasanya nanti tim ini akan ngeracik gimana apa proyeknya yang mau dibuat. Tapi satu hal yang paling perlu digarisbawahi atau yang paling berkesan buat gua selama ngurusin project Adelion, teman-teman Adelion tidak pernah mau melakukan apa yang sudah dilakukan. Jadi selalu nyari inovasi baru, selalu nyari project baru, selalu nyari ide baru. Kira-kira ada nggak yang membekas banget di pikiran lo? Ini kayaknya project pertama kali yang kita bikin gitu. Maksudnya lo bikin, kalian Adelion bikin. Ya di tahun 2023 kita membuat exhibition art, dan tahun ini kita membuat ada kayak parade-paradean, cosplay ya. Itu menurut gue itu pas STS ya? Pas setan project ulang tahun ya, itu membuat gue ini nggak pernah ada gitu loh. Jadi ini yang membedakan, sangat amat membedakan dan menunjukkan bahwa ya udah Adelion dengan segala kreativitas yang dilihat orang memang pasti, bahkan sampai ada omongan ya udah kita tunggu nih last show project Adelion gimana, last project ada apa kayak gimana segala macam. Nggak akan jelek lah kan. Ya mungkin bagi sebagian orang itu pujian atau tunggu-tungguan, tapi buat kita kan kadang sekarang jadi agak pressure juga. Oke. Tapi ya semoga bisa dilakukan. Nih, nah ini kan udah mau hampir di penghujung karir Adelion JKT48 lah bisa dibilang. Betul. Untuk lu pribadi, lu sebagai ketuanya kan selama ini, menurut lu udah puas nggak, atau lu udah merasa sukses nggak dengan selama perjalanan sampai mau akhir ini? Si Adelion ini tersebut ya, termasuk Adelion juga. Nah, gue merasa bahwa gue yang dipercaya sebagai pemimpin Adelion merasa sangat amat puas untuk kinerja Adel dan Adelion di JKT48, karena secara tidak langsung kita selaras dengan Adel maunya apa, kita juga ngikutin, atau kita lagi ngapain Adelnya pasti kurang lebih ngikutin. Jadi kita selaras dan tidak saling menjauh atau saling bentrok satu sama lain. Itu satu. Kedua, banyak sekali pengalaman atau ilmu-ilmu yang bisa diberikan ke teman-teman yang ikut project. Bahkan kayak kemarin ada yang sampai nangis gara-gara gue ngalamin ini pertama kali, gue sampai stres, ada yang sampai demam gara-gara ngurusin project segala macam. Jadi mereka ada kegiatan, jadi makin tahu gimana cara kerja organisasi si Adelion. Dan di Adelion kan karena ya memang terorganisir, jadi terbiasa debat ketika memutuskan sesuatu, dan teman-teman juga jadi mulai belajar gimana caranya respect sama lain segala macam. Dan menurut gua itu lebih dari goals yang gua mau. Goals bukan hanya mengantarkan Adel dari Sonichi pertama kali sampai grade, tapi goalsnya adalah gimana gua benar-benar nunjukin gue pengen Adelion nunjukin apa sih maknanya tumbuh dan berkembang bersama fans, dan ini ternyata dilakukan dengan baik sama Adel dan Adelion. Karena Adelnya berkembang dari yang nggak punya fans sama sekali 2-3 orang sampai sekarang mau video call atau apa aja harus rebutan, susah banget. Begitu juga dengan Adelionnya yang awal-awal cuma punya 6-7 orang sampai sekarang ratusan orang, bahkan terakhir gue cek hampir ribuan orang yang mencoba daftar di Adelion. Sayangnya di grup lain ada limitasi kan, jadi emang tidak bisa. Dan ya ini bertumbuh dan berkembang, teman-teman juga berkembangnya ya kayak
mungkin beberapa temen yang awalnya nggak biasa megang kamera jadi lumayan oke buat megang kamera. Project ini ya. Iya benar, dan bahkan banyak hal yang sangat amat bisa dipelajari di Adelion. Jadi secara puas, secara kesenangan, secara kebahagiaan, gue sangat amat puas dan bahagia. Ditambah ditambah dan semua orang, termasuk teman-teman gue yang bekerja sama dengan gue di Adelion, merasa puas dan merasa sangat amat sayang dan nyaman di Adelionnya. Terlepas dia suka dengan Adelnya atau tidak, terlepas dia suka banget sama JKT atau tidak, tapi dia terikat di Adelionnya ya karena rasa sayang yang atau memang yang sudah terbentuk gara-gara project-project ini. Itu sih kalau yang bisa gue bilang. Oke, berarti secara tidak langsung banyak orang juga berkembang gara-gara si Adelion ini dan tidak terlepas dari si Adel tersebut. Iya, pasti. Oke, thank you for sharing Bang. Gue sadar kalau misalkan pertemuan orang-orang dengan Adel itu punya momennya masing-masing. Dan juga banyak hal dari pertemuan tersebut yang berkesan untuk orang-orang. Gue jadi ngelihat banyak bentuk perasaan yang melatar belakangi orang ketemu Adel. Ada yang lagi sedih dan butuh semangat, ada yang lagi senang dan sekedar cari hiburan doang. Tapi dari banyak alasan tersebut, semua pertemuan itu jadi bermakna banget buat kita semua.